Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Teeth. Scene diawali dengan memperlihatkan di mana sebuah pemukiman yang dekat dengan reaktor nuklir, dan terlihat terdapat dua anak kecil, yang satu bernama Dawn, yang satu bernama Brett. Mereka sedang kekeceprekan alias basah-basahan di dalam kolam, dan ini adalah orang tua mereka masing-masing. Mereka berdua berkenalan lewat Facebook dan akhirnya pun memutuskan untuk kencan dan akhirnya memutuskan juga untuk menikah. Ketika sedang bermain, ternyata Brett dengan usil memasukkan jarinya ke dalam kue apem milik Dawn, dan akhirnya tangannya pun terluka. Brett pun berteriak sontak, orang tuanya pun menghampiri mereka. Dawn pun yang polos, mirip kayak Mimin, ia pun hanya terdiam dan tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa tahun pun berlalu, kini Dawn sudah menjadi remaja yang sangat cantik. Mimin pun sempat gelap mata melihatnya. Dan sekarang ia bergabung sebuah organisasi, yang mana organisasi tersebut bergerak di dalam bidang edukasi seks untuk remaja, yang menyuarakan pemuda-pemudi agar tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Dan para anggota organisasi tersebut pun menggunakan simbol, yaitu menggunakan cincin di jari kiri mereka. Dan mereka pun mengangkat tinggi-tinggi tangan mereka yang menggunakan cincin dengan berteriak, "Kami tidak akan melakukan sampai kami menikah." Sumpah nih kayaknya Mimin gak yakin. Palingan sebulan 2 bulan doang. Setelah beres seminar, Dawn pun akhirnya bertemu dengan seseorang yang bernama Toby. Dia adalah murid baru di sekolah tersebut. Mereka pun saling menatap dan terlihat dari tatapan mereka berdua, mereka saling suka satu sama lain, tapi belum menunjukkan respon lebih lanjut. Akhirnya Dawn pun pulang ke rumah dan ia langsung menengok ibunya yang sedang sakit-sakitan. Ibunya terlihat mengalami penyakit yang cukup serius, sehingga terlihat badannya pun sangat lemah. Setelah melihat kondisi ibunya, akhirnya Dawn pun memutuskan untuk mandi. Tetapi ketika ia hendak ke kamar mandi, ia dikejutkan oleh abangnya yang borokokok alias kurang ajar, yaitu si Brett. Itu tuh si Brett yang di scene awal, dia colek-colek itunya si Dawn. Gak kecil, gak udah gede, kelakuannya tetap meresahkan. Keesokan harinya Dawn pun dibully oleh teman-temannya karena ia ikut komunitas The Virgin. Tetapi Dawn tidak menghiraukan bulian dari teman-temannya tersebut. Saat pelajaran biologi di kelasnya, ia pun dibully oleh teman-temannya saat membahas alat reproduksi. Teman-temannya pada sirik karena punya mereka udah pada dobol sedangkan milik Dawn masih rapet. Dawn pun sangat malu saat itu, tetapi Toby membela dirinya sehingga Dawn pun semakin baper terhadap Toby. Singkat cerita, sepulang sekolah, Dawn, Toby dan dua temannya memutuskan untuk nonton di bioskop. Toby dan Dawn pun di sini sudah mulai akrab. Saat menonton bioskop, Toby pun terangsang ketika melihat temannya sedang adu mulut. Dan Dawn pun melihat teman yang sedang adu mulut pun, ia pun mulai terasa cenat-cenut sedikit. Tetapi mereka berdua menahan hasrat tersebut. Sepulang dari bioskop, mereka pun memutuskan untuk pergi ke danau karena refreshingnya belum cukup. Danau tersebut terkenal digunakan untuk anak-anak melakukan aksi bersama pasangannya. Dan di sana pun Dawn dan Toby hanya duduk di tepian danau untuk curhat. Bukan curug jahat ya. Setelah dirasa cukup, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat malam hari, Dawn mulai mimpi yang aneh-aneh. Ia bermimpi sedang dijamah tubuhnya oleh Toby, tetapi ia sudah menikah di dalam mimpi tersebut. Ia pun tersadar jika kedekatannya dengan Toby akan mengakibatkan efek yang sangat buruk dan ia akan terjerumus dalam seks bebas. Keesokan harinya setelah berenang, Dawn pun langsung menelepon Toby dan ia menyatakan bahwa ia harus menjaga jarak dengan Toby agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Scene beralih di mana Dawn sedang berada di rumah dan ia pun mendengarkan suara yang sangat gaduh di kamar kakaknya, yaitu Brett. Dawn pun sangat terganggu dengan suara tersebut, dan suara tersebut ternyata adalah suara jungkat-jungkit
Brad bersama pacarnya. Don pun akhirnya menghampiri Brad dan ia mengatakan kepada Brad agar tidak melakukan hal tersebut di rumah karena ia akan disatroni oleh Hansip, warga dan juga Pak RT. Tapi dasar si Brad begundal, ia pun malah menyuruh Don untuk nungging dan melakukan aksi tumbuk-menumbuk bersamanya. Dasar. Scene beralih di mana Dawn mengajak Toby untuk mengajaknya ke danau yang tempo hari ia pergi bersama teman-temannya. Toby pun si koboi kucai akhirnya ia pun segera ngebut menuju danau tersebut. Sesampainya di sana, Dawn pun mengajak Toby untuk berenang di danau. Tumen-tumenan nih si Dawn. Meskipun agak sedikit malu-malu, tetapi akhirnya ia pun berenang bersama di danau dan melakukan adu mulut di sana. Setelah berenang, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke dalam gua cinta. Dawn pun mengatakan pada Toby agar tidak melakukan hal yang berlebihan dan ia pun mengatakan bahwa adu mulut saja sudah cukup dan tidak lebih daripada itu. Tetapi Toby yang batangnya sudah mengeras pun ia pun gelap mata dan ia pun membujuk rayu Dawn agar mau melakukan hal tersebut. Tahu kan apa yang dimaksud? Tetapi Dawn menolaknya dan mengajak Toby untuk segera pulang. Karena Toby kepalang sange dan ia juga ditolak, akhirnya ia pun memaksa Dawn untuk melakukan. Ketika Toby melakukan pencoblosan terhadap Dawn, akhirnya hal buruk pun terjadi menimpa pada dirinya. Toby pun berteriak merintih kesakitan. Dawn pun terkaget-kaget melihat Toby tersebut dan ternyata belalai milik Toby putus karena masuk ke kue donat milik Dawn. Dawn pun keheranan kenapa belalai Toby bisa putus setelah memasuki kue donatnya. Tak lama setelah itu Toby pun langsung nyebur ke danau kembali. Akhirnya Dawn pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia pun masih terheran-heran dengan kejadian yang ia alami di danau dan ia pun mengacak-acak kamarnya dan ia memutuskan untuk keluar dari grup The Virgin karena ia tidak bisa menjaga komitmennya sebagai ketua organisasi. Ia pun menyesal atas kejadian yang menimpa dirinya dan ia juga merasa kasihan kepada Toby yang telah hilang belalainya. Scene beralih di mana Dawn kembali berbicara untuk grup The Virgin. Dawn pun kelagapan karena ia sudah merasa tidak suci lagi dan ia merasa tidak pantas untuk berbicara di organisasi tersebut. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk berbicara di hadapan semua para anggotanya bahwa ia sudah tidak suci lagi. Anggota The Virgin pun kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dawn. Dan pada akhirnya para anggota tersebut meneriaki Dawn dengan kata ublak, 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 ublak. Macam itulah mereka cakap. Sadis guys. Singkat cerita, akhirnya Dawn pun kembali ke danau tersebut untuk mengetahui apakah Toby masih berada di sana. Dan ternyata mobilnya pun masih ada di sana. Dawn pun terus memanggil-manggil namanya, tetapi Toby sudah tidak ada. Nggak tahu deh ia pergi kemana. Akhirnya Dawn pun berenang dan menuju gua di mana Dawn dan Toby melakukan aksi tumbuk-menumbuk. Sesampainya di sana, Dawn pun terkejut ketika melihat belalai milik Toby telah dimakan oleh kepiting. Ngilu guys, ngilu. Akhirnya ia pun pulang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, yang sehingga menyebabkan belalai milik Toby bisa terputus. Setelah browsing, akhirnya Dawn pun terkejut dengan apa yang ia temukan. Ternyata ia memiliki vagina dentata, yaitu sebuah kelainan di mana wanita memiliki gigi di bagian bibir yang bawah. Dan vagina dentata ini merupakan sebuah mitologi yang dimana sebagian wanita memiliki kelainan tersebut. Karena mulut bagian bawahnya bergigi, Dawn pun merasa keheranan dan ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah klinik untuk memeriksa bibir bagian bawahnya. Singkat cerita, Dawn pun sudah berada di klinik di mana ia akan memeriksa bibir bagian bawahnya. Dan dokter pun mulai memeriksa bibir bagian bawah milik Dawn dan ia akan melakukan tes kelenturan. Tes kelenturan bapakmu COD di Baghdad. Akhirnya dokter itu pun melakukan tes kepada bibir milik Dawn dan ternyata Dawn sedikit tegang dan akhirnya bibir bagian bawahnya pun menggigit tangan si dokter. Rasakan tuh tes kelenturan. Si dokter pun merintih kesakitan, sedangkan Dawn, ia pun memutuskan untuk pergi dari klinik tersebut karena ia panik akan jari si dokter yang putus. Ia pun langsung tancap menggunakan sepedanya dan di perjalanan ia menemukan banyak polisi yang berlalu lalang. Akhirnya ia pun mengikuti polisi tersebut dan ternyata mayat Toby sudah ditemukan di tepian danau.
Kasihan banget si Toby, udah putus belalainya, putus harapannya, putus juga nyawanya. Sedih. Don pun merasa sangat bersalah atas kematian Toby dan ia pun memutuskan untuk pulang, dan ia hendak bercerita kepada ibunya bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tetapi sesampainya di rumah ternyata ibunya sudah terkapar dan jatuh di lantai. Don pun berteriak minta tolong, tetapi tidak ada orang yang merespon panggilannya. Dan ternyata di sana terdapat kakaknya yang borokokok, yaitu si Brad. Dia malah jungkat-jungkit sama pacarnya. Durhaka banget ini orang. Akhirnya Don dan ayah tirinya pun pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibunya. Dan ayahnya pun menyuruh Don untuk pulang agar ia bisa beristirahat. Tetapi Don tidak mau pulang ke rumah, karena kalau dia pulang ke rumah ia teringat si borokokok kakak tirinya, yaitu Brad. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya, yaitu Ryan. Ryan sendiri adalah seorang pria yang menyukai Dawn sejak lama. Maka dari itu Dawn pun memutuskan untuk pergi ke sana dan berniat untuk curhat kepadanya. Dawn mengatakan kepada Ryan bahwa ia telah membunuh seseorang dan ia pun memiliki vagina dentata yang menyebabkan seseorang tewas karenanya. Ryan pun bingung dengan vagina dentata, yang dia tahu hanyalah vaginanya dan dentatanya ia belum mengetahui sama sekali. Dawn yang menceritakan kisahnya dalam keadaan menangis kepada Ryan. Ryan pun memeluk dirinya. Bak dayung bersambut bro. Dan akhirnya timbullah pikiran kotor dari si koboi kucai tersebut. Alih-alih menghilangkan stres, akhirnya Ryan pun menyuruh Dawn untuk berendam di bathtub agar tubuhnya rileks dan memberikan pil koplo kepadanya supaya lebih enjoy. Ya udah kalau kayak gini mah tamat riwayat si Dawn. Ryan pun menyiapkan banyak lilin di kamarnya agar lebih romantis buat jungkat-jungkit. Dawn yang sudah diberikan pil koplo oleh Ryan, akhirnya ia pun selebor. Ryan pun memberikan vibrator terlebih dahulu kepada donat milik Dawn agar ia merasa rileks dan berjaga-jaga agar giginya tidak keluar. Setelah tangan Ryan masuk dan menggetarkan bibir milik Dawn, ia pun rileks dan ternyata gigi itu pun tidak keluar sama sekali. Ternyata kuncinya adalah jika Dawn merasa rileks dan merasa nyaman, gigi itu tidak keluar. Sebaliknya, jika Dawn tegang dan merasa terancam, ya gigi itu nongol alias unjuk gigi. Setelah Dawn merasakan kenikmatan, akhirnya pentungan milik Ryan pun dimasukkan. Slep. Akhirnya Ryan pun berhasil memasukkan barang haramnya ke dalam tubuh Dawn. Dan barang haram tersebut aman, tidak putus. Keesokan harinya Dawn pun hendak untuk pergi, tetapi Ryan menggoda Dawn dengan menunjukkan vibrator. Dan akhirnya Dawn pun tergoda untuk melakukan jungkat-jungkit kembali bersama Ryan. Nagih ya sis. Akhirnya mereka berdua pun melakukan aksi jungkat-jungkit kembali. Tak lama ada sebuah telepon untuk Ryan. Ternyata itu adalah sahabatnya. Sayup-sayup Dawn mendengar bahwa ia dijadikan sebagai taruhan. Siapa yang bisa menidurinya, dia akan menjadi pemenangnya, karena dia adalah orang yang menjaga keperawanan. Mendengar hal tersebut, Dawn pun menjadi naik pitam. Tanpa basa-basi, akhirnya belalai milik Ryan pun dicapit dan digigit. Dasar orang IQ rendah, padahal dia udah berhasil naklukin vagina dentatanya, tapi malah dijadiin taruhan. Ya jelas lah dia naik pitam. Rasakan kau disunat 2 kali. Scene beralih di mana ayah tiri Dawn sedang memarahi Brad dan memukul kepalanya karena ia telah mengabaikan kondisi ibu tirinya saat sedang sekarat. Perkelahian pun tak terhindarkan. Akhirnya mereka pun papuket silih tonjok antara anak dan bapak. Si ayah marah kepada Brad karena istrinya telat penanganan disebabkan oleh Brad yang tidak peduli, malah asik jungkat-jungkit bersama kekasihnya. Karena si ayah dulu adalah seorang pendekar, akhirnya ia pun berhasil mengerahkan Brad. Brad yang merasa tersudut, akhirnya ia pun mengeluarkan anjing Rottweilernya untuk menyerang si ayah. Akhirnya si ayah pun diterkam dan digigit di bagian lehernya. Setelah beberapa lama, akhirnya Brad pun menyuruh anjingnya untuk melepas gigitannya karena ia khawatir ayahnya akan mati dan menyebabkan polisi datang. Ya kalau datang ya pasti dia ditangkap. Akhirnya si ayah pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka gigitan anjing milik si Brad Borokokok. Dawn pun ada di rumah sakit tersebut. Ia melihat ayahnya. Sontak ia langsung memeluk ayahnya karena ia merasa sedih atas meninggal ibunya. Dawn yang melihat ayahnya terluka, ia menanyakan mengapa itu bisa terjadi. Ternyata itu disebabkan oleh Brad. Di sana juga ada pacarnya Brad. Dia mengatakan permohonan maafnya karena ia tidak sempat menolong ibunya. Padahal ia ingin menolong sekali ibunya, tetapi ia tidak diperbolehkan oleh Brad dan ia malah dipaksa untuk jungkat-jungkit. Disitulah Dawn merasa sangat kesal dan ia akan membuat perhitungan kepada Brad.
Akhirnya Dawn pun pulang untuk membuat perhitungan kepada Brad. Dia berdandan secantik mungkin agar menarik perhatian Brad. Akhirnya Dawn pun menghampiri Brad di kamarnya. Bak gayung bersambut, Brad yang tidak punya otak akhirnya ia pun langsung melorotin celana adiknya. Sebelum melakukan pencoblosan, Bang Brad pun berusaha untuk memeriksa bibir bagian bawah milik Dawn. Dikhawatirkan ia akan terluka seperti ia waktu kecil. Setelah mengecek TKP dan dirasa aman, akhirnya Bang Brad pun langsung melakukan pencoblosan. Pada awalnya aksi jungkat-jungkit berjalan dengan aman, tapi tak berapa lama, akhirnya belalai si Bang Brad yang kurang ajar putus, guys. Rasain puas. Setelah mencapit dan menggigit belalai milik Bang Brad, akhirnya Dawn pun berdiri. Dan tak lama belalai Bang Brad pun terjatuh ke lantai. Pluk. Kena sunat 2 kali juga kau Bang Brad. Buat para viewer semua, siapa nih yang setuju bagi para pelaku kejahatan seksual dihukum dengan cara dipotong belalainya? Yang setuju bisa tulis di komentar. Siapa tahu nanti Komnas HAM lihat dan jadi petisi juga. Dan siapa tahu juga dibikin undang-undang. Balik lagi ke cerita, akhirnya Bang Brad pun yang tengah kesakitan melepaskan anjing Rottweilernya agar menerkam Dawn. Tetapi apa yang dilakukan anjingnya malah bikin ngeri. Anjingnya malah memakan belalai Bang Brad. Dikira risoles kali ya. Dawn pun yang sudah merasa puas setelah membalaskan dendam, akhirnya ia pun pergi meninggalkan kamar Brad. Meninggalkan ia dengan kondisi belalainya yang sudah putus dan berceceran darah kemana-mana. Akhirnya Dawn pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Ia pergi menggunakan sepeda, gak tahu deh dia tujuannya mau kemana, pokoknya pergi aja. Dia juga masih belum punya tujuan. Di tengah perjalanan ternyata sepedanya mengalami kerusakan, dan Dawn pun berusaha untuk mencari tumpangan untuk ia melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, dia dapat sebuah mobil yang mau ditumpangi olehnya. Saat malam hari, ternyata mobil tersebut melipir ke sebuah hotel melati. Ya udah jelas lah, kalau ke hotel melati pasti ngajak jungkat-jungkit. Ternyata mobil yang ditumpangi oleh Dawn adalah mobil seorang kakek-kakek. Dan firasat Mimin tidak salah, ternyata kakek-kakek tersebut ngajak jungkat-jungkit sama Dawn. Dawn pun menolak dan ia hendak keluar dari mobil tersebut. Tetapi si kakek tua bangka itu mengunci mobil tersebut. Dasar tua bangka, udah bawa tanah bukannya tadarusan dan banyak ibadah, dia malah ngajak jungkat-jungkit. Dasar, mana lidahnya meletet lagi kayak kobra. Buset dah. Karena Dawn kesal, akhirnya ia pun mengeluarkan tatapan tajam yang hendak merencanakan sesuatu yang jahat. Para viewer semua sudah tahu mungkin apa yang akan dilakukan oleh Dawn. Dan akhirnya Dawn pun mengeluarkan senyum bengisnya dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quotes pilihan tim Movie Story dari film Teeth. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.